Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal subroutine atau subprogram. Langsung aja ke soalnya aja ya. Di sini ada soal yaitu buatlah program kalkulator sederhana dengan menggunakan subprogram atau subroutine. Nah, seperti biasa saya akan menjelaskan mulai dari flowchartnya terlebih dahulu, lalu lanjut ke programnya. Oke, untuk flowchartnya seperti ini. Eh, saya harap teman-teman sudah memahami apa itu subroutine dan apa itu subroutine, terus lalu fungsi dan eh, prosedur. Jadi di sini saya akan langsung bahas soalnya saja. Oke, di sini ada namanya mulai seperti biasa. Lalu di sini ada deklarasi variabel. Di sini saya menggunakan variabel pilihan nanti sebagai mm, penyimpan masukkan menunya, masukkan menu, lalu di sini ada float bilangan 1, bilangan 2 sama hasil, bil 1, bil 2 untuk dua bilangan yang akan ditambah, dikurang, dibagi atau dikali. Kemudian hasilnya dari operasi bil 1, bil 2 nanti dimasukkan ke variabel hasil. Oke, lanjut ke di sini. Di sini mungkin teman-teman baru melihat lambang flowchartnya seperti ini. Nah, flowchart seperti ini itu untuk flowchart subroutine atau subprogram. Nah, subroutine subprogram ini kan ada prosedur sama fungsi. Nah, di sini ada prosedur yang namanya penampil atau void penampil. Nah, ketika ketemu ini kita langsung masuk ke apa isi penampilnya. Nah, di penampilnya ini ada di sini ada output yang menampilkan untuk kategori 1, menu 1 itu ada penjumlahan, menu 2 ada pengurangan, menu 3 ada perkalian, lalu menu 4 adalah pembagian. Kemudian user diminta untuk menginputkan bilangan satunya apa, kemudian input bilangan 2-nya apa. Nah, kemudian user diminta untuk memilih menunya apa, modenya apa, atau mode 1, mode 2, mode 3, atau mode 4. Kemudian prosedur penampilan selesai. Nah, outputnya tadi bilangan 1, bilangan 2, pilihan ini dalam variabel global. Oke, habis itu di sini. Di sini kita masuk yang namanya switch case. Semoga ini coba diingat-ingat seperti apa switch case-nya. Nah, ini seperti ini switch case. Oke, di sini tadi kalau user kan ada pilihannya, masuk ke variabel pilihan. Nah, ketika user milihnya menu 1, maka dia akan mengeksekusi prosedur penjumlahan. Ketika user inputnya 2, maka dia akan mengeksekusi fungsi pengurangan. Kemudian jika user milihnya 3, yaitu dia akan mengeksekusi prosedur perkalian. Ketika user milihnya 4, dia akan mengeksekusi fungsi pembagian. Nah, kalau tidak ada yang diinputkan user selain ini, maka outputnya tidak akan ditemukan. Oke. Ketika ini sudah dieksekusi tiap-tiap ininya, salah satu dari ininya akan masuk ke output hasil, terus selesai. Nah, di sini untuk void penjumlahannya sendiri, kita langsung masuk ke sini aja, ke prosedur penjumlahan. Oke, di sini cuman simpel aja, mulai langsung hasil, terus operasinya bilangan 1 tambah bilangan 2 disimpan ke variabel hasil, terus selesai. Begitu pula untuk floatnya, itu float pengurangan. Hasil sama dengan operasi bilangan 1 kurangi bilangan 2. Lalu untuk perkalian, jadi ada hasil sama dengan bilangan 1 kali bilangan 2. Kemudian ada pembagian, ada hasil sama dengan bilangan 1 bagi bilangan 2. Lalu tadi outputnya masuk ke hasil, kemudian selesai, programnya selesai. Sebenarnya untuk flowchartnya yang penting jelas aja. Jadi di sini dikasih nama penampil, penjumlah, pengurang, pembagi, perkalian. Jadi yang penting yang membaca bisa memahami jalan cerita dari
programnya, alur dari programnya. Kemudian masuk ke programnya. Oke, untuk programnya seperti ini. Jadi di program ini ada beberapa tipe, yaitu prosedur tanpa argumen, terus lalu ada prosedur dengan argumen, lalu fungsi berargumen dengan tipe peletakan di atas fungsi utama. Kemudian ada prosedur tanpa argumen dengan tipe peletakan di bawah fungsi utama. Kemudian ada fungsi tanpa argumen dengan tipe peletakan di bawah fungsi utama. Oke, di sini akan saya jelaskan satu-satu. Kita buka yang intinya tadi biar jelas. Oke, kita buka fungsi utamanya. Nah, seperti ini. Ini kan fungsi utama, fungsi utama. Ini fungsi utama juga. Jadi pertama kita penampil dulu. Tadi penampil itu ada di jenisnya adalah prosedur argumen. Kita ini variabel global dulu. Ini ada variabel globalnya, ada pilihan, bil 1, bil 2, hasil. Ini hasil pembagian tuh nanti tambahan sendiri. Oke. Di sini tadi kita ada prosedur penampil. Penampil ini jenisnya adalah prosedur, tapi prosedur peletakannya di bawah dan dia tanpa inputan, tanpa argumen. Nah, untuk penampil isinya seperti ini. Jadi ada menu 1, menu 2, menu 3, menu 4, kemudian ada inputannya, input bilangan 1, bilangan 2, lalu sama modenya, jenis modenya. Kemudian di sini masuk ke switch case-nya ketika pilihannya 1, 2, 3, 4 atau tidak dideteksi. Maksudnya selain 1, 2, 3 sama 4. Nah, ketika pilihannya 1, dia masuk ke fungsi ini fungsi penjumlahan, void penjumlahan atau prosedur penjumlahan. Di sini penjumlahannya adalah prosedur dengan argumen. Jadi dia pakai argumen di sini. Nah, argumen di sini harus dideklarasikan. Jadi di sini ada variabel x, y dengan tipe data float. Nah, di sini argumen ini dia variabel lokal ya. Jadi cuma bisa diakses sama di dalam prosedur penjumlahan doang. Oke. Lalu kalau dia milih 2, user milih 2, maka dia akan mengeksekusi fungsi pengurangan. Nah, pengurangan di sini dia bertipe berargumen dengan tipe peletakan di atas fungsi utama. Jadi dia letaknya ada di atas fungsi utama, di atas main. Kemudian dia ada argumennya. Argumen penjelasannya seperti yang tadi. Nah, kemudian untuk yang kalau user menginputkan 3, maka dia program akan mengeksekusi perkalian. Jadi ada prosedur perkalian. Jadi tipenya adalah prosedur tanpa argumen dengan tipe peletakan di bawah fungsi utama. Oke, tadi perkalian dari sini. Nah, perkalian di sini dia menggunakan variabel global. Jadi dia mengakses variabel global yang ada di atas ini tadi. Nah, untuk di bawah peletakan di bawah, kita harus mendeklarasikannya juga di atas ini. Jadi cuman beda peletakannya aja, tetapi aturannya tetap kita meletakkan harus mendeklarasikan di atas. Kemudian ada ketika user inputnya 4, maka program akan mengeksekusi fungsi pembagian. Jadi di sini ada fungsi pembagian yang tipenya adalah fungsi tanpa argumen dengan tipe peletakan di bawah fungsi utama. Jadi letaknya ada di bawah fungsi, terus dia tanpa argumen, tidak ada argumen. Jadi kita harus tetap mendeklarasikannya di sini. Harus tetap dideklarasikan. Oke, kemudian kalau user tidak inputan user tidak dideteksi atau selain 1, 2, 3, 4, maka akan ditampilkan menu tidak dapat ditemukan. Kemudian ketika ini sudah selesai, maka akan ditampilkan program selesai.
Oke, misalnya ada bilangan 1, lalu bilangan keduanya 2, kita masuk ke penjumlahan 1. Maka 1 tambah 2 adalah 3. Yang ini berhasil. Kemudian bilangan satunya 1, bilangan 2-nya adalah 2. Masuk ke mode 2 pengurangan, hasilnya min 1. Benar, sesuai. Kemudian untuk sebenarnya ini bisa diakali pakai bisa dipakai if else juga ya, biar programnya itu nggak harus satu-satu kayak gini. 1, lalu bilang 2, lalu menunya 3. Oke, jadinya 2. Lalu bilang 1, bilangan 2-nya 2, lalu modenya ke 4, maka 0,5. Benar, sesuai juga. Oh sorry, ini salah, ini bagi. Kita ulang. Bilangan satunya 1 dan 2, lalu mode 4. Oke, benar, 0,5. Kemudian kalau misal bilangan 1, bilangan 2, lalu modenya 8. Tidak tertampil, tidak ada, mode tidak ditemukan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini dapat dipahami. Jika ada pertanyaan, bisa langsung WA saya atau bisa ditanyakan pada tutor hari Selasa. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.